Khalid melanjutkan ke utara di sepanjang lembah Efrat, menyerang kota Anbar di tepi timur sungai, di mana ia mendapatkan persyaratan penyerahan dari komandan Sasaniyah. Setelah itu, dia menjara desa-desa pasar di sekitarnya yang sering dikunjungi oleh suku-suku dari Konfederasi Bakar dan Kudoah, sebelum bergerak melawan Ain al-Tamr, sebuah kota oasis di sebelah barat Efrat yang berada di sekitar 90 km atau 56 mil dari selatan Anbar. Khalid menghadapi perlawanan keras di sana oleh suku Namir, memaksanya untuk mengepung benteng kota. Namir dipimpin oleh Hilal bin Akah, seorang kepala suku Kristen yang bersekutu dengan Sasaniyah, yang kemudian disalib oleh Khalid setelah mengalahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melanjutkan kisah dari Khalid bin Walid, dalam episode yang kedua. Fokus awal Khalid adalah menekan pengikut Tulaihah. Pada akhir tahun 632, dia menghadapi pasukan Tulayha di pertempuran Buzahah, yang terjadi di sumur eponim di wilayah Bani Asad, tempat suku-suku itu berkemah. Taim membelot ke Muslim. Sebelum pasukan Khalid tiba di Buzahah sebagai hasil mediasi antara kedua belah pihak, oleh kepala suku Tai Adi bin Hatim. Adi kemudian ditugaskan oleh Madinah sebagai pemungut zakat atas sukunya, dan saingan leluhurnya yang tak lain adalah Bani Asad. Khalid kemudian berhasil mengalahkan pasukan Asad Ghatafan dalam pertempuran. Ketika Tulaihah tampak hampir kalah, sebagian pasukan Ghatafan yang berasal dari suku Fazarah di bawah pimpinan mereka Uyainah bin Hisn meninggalkan lapangan, sehingga memaksa Tulaihah untuk melarikan diri ke Suriah. Suku Tulaihah, yaitu Bani Asad, kemudian tunduk kepada Khalid dan diikuti oleh Bani Amir yang sampai sekarang netral. Bani Amir sejak awal telah menunggu hasil konflik, sebelum memberikan kesetiaannya kepada kedua belah pihak. Uyainah kemudian ditangkap dan dibawa ke Madinah. Sebagai akibat dari kemenangan Muslim di Buzahah, kaum Muslim akhirnya menguasai sebagian besar Najd. Setelah Buzahah, Khalid melanjutkan melawan pemberontak kepala suku Bani Tamim, yaitu Malik bin Nuwairah yang bermarkas di Al-Butah, di wilayah Qasim saat ini. Malik telah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemungut zakat atas Bani Tamim di Yarbu, tetapi berhenti meneruskan zakat ini ke Madinah setelah kematian beliau. Akibatnya, Abu Bakar memutuskan untuk mengeksekusinya di tangan Khalid. Khalid menghadapi perpecahan dalam pasukannya mengenai kampanye. Ini ketika orang-orang Ansar awalnya tinggal di belakang karena mengutip instruksi dari Abu Bakar, untuk tidak berkampanye lebih lanjut sampai mereka menerima perintah langsung dari Khalifah. Khalid mengklaim, bahwa perintah tersebut adalah hak prerogatifnya sebagai komandan yang ditunjuk oleh Khalifah, tetapi dia tidak memaksa Ansar untuk berpartisipasi dan melanjutkan perjalanannya. Pasukan dari Muhajirin dan Badui pembilot dari Buzahah dan akibatnya, orang-orang Ansar akhirnya bergabung kembali dengan Khalid setelah mengalami pertimbangan di internal mereka sendiri. Menurut kisah yang paling umum dalam riwayat Muslim, tentara Khalid bertemu Malik dan 11 anggota klannya dari Yarbu pada tahun 632. Orang-orang Yarbu tidak melawan dan menyatakan keislaman mereka sehingga mereka dikawal ke kamp Khalid. Khalid memerintahkan agar mereka semua dieksekusi karena keberatan seorang Ansar, yang pernah menculik seorang dari suku tersebut, dan berpendapat bahwa tawanan tidak dapat diganggu-gugat karena wasiat mereka sebagai Muslim. Setelah itu, Khalid menikah dengan janda Malik Laila binti Al-Minhah. Ketika berita tentang tindakan Khalid sampai ke Madinah, Umar yang telah menjadi ajudan utama Abu Bakar, mendesak agar Khalid dihukum atau dibebas tugaskan, tetapi Abu Bakar memaafkannya. Menurut catatan sejarawan abad ke-8 Saif bin Umar, Malik juga telah bekerja sama dengan Nabi palsu saja, kerabatnya dari Yarbu, tetapi setelah mereka dikalahkan oleh suku saingan dari Tamim sehingga meninggalkan mereka, Malik dan membuatnya mundur ke perkemahannya di Al-Butah. Di sana, dia bertemu dengan kelompok kecilnya oleh kaum Muslim. Sejarawan modern Wilferd Madelung mengabaikan versi Saif, menyatakan bahwa Umar dan Muslim lainnya tidak akan memprotes eksekusi Khalid atas Malik jika Malik telah meninggalkan Islam. Sementara Watt menganggap cerita tentang Tamim selama Perang Riddah secara umum, tidak jelas, sebagian karena musuh Khalid bin Walid telah memutarbalikkan cerita untuk mengambing hitamkannya. Dalam pandangan sejarawan modern Ella Landau Tasseron, kebenaran di balik karir dan kematian Malik akan tetap terkubur di bawah tumpukan tradisi yang saling bertentangan.
Setelah serangkaian kemunduran dalam konfliknya dengan faksi-faksi Bani Tamim yang saling bersaing, saja bergabung dengan lawan terkuat Muslim, yaitu Musailamah Al-Kadzab, pemimpin suku Bani Hanifah yang menetap di Yamamah, perbatasan timur perkebunan di Najd. Musailamah memiliki klaim kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah, dan membuat permohonan agar Rasulullah SAW mengakui wahyu ilahinya, yang berakhir dengan penolakan oleh Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, dukungan karena Musailamah melonjak di Yamamah, yang nilai strategisnya tidak hanya terletak pada kelimpahan ladang gandum dan pohon kurma, tetapi juga lokasinya yang menghubungkan Madinah dengan wilayah Bahrain dan Oman di Arab Timur. Abu Bakar telah mengirim Syurahbil bin Hasanah, dan sepupu Khalid Ikrimah dengan pasukan untuk memperkuat garda gubernur Muslim di Yamamah, yaitu kerabat suku Musailamah Sumamah bin Utsal. Menurut sejarawan modern Meir Jacob Kister, kemungkinan besar pertempuran tersebut terjadi, karena ancaman yang ditimbulkan oleh tentara Muslim, yang memaksa Musailamah untuk membentuk aliansi dengan Sajah. Ikrimah dipukul mundur oleh pasukan Musailamah, dan setelah itu diperintahkan oleh Abu Bakar untuk memadamkan pemberontakan di Oman dan Mahrah atau Arab Selatan Tengah, sementara Syurahbil tetap berada di Yamamah, dengan harapan akan datang pasukan besar Khalid. Setelah kemenangannya melawan Baduy di Najd, Khalid menuju ke Yamamah setelah diberitahu tentang kekuatan militer Bani Hanifah, dan instruksi oleh Abu Bakar untuk bertindak keras terhadap Bani Hanifah jika dia menang. Sejarawan abad ke-12 Ibn Hubaisi al-Asadi berpendapat, bahwa pasukan Khalid dan Musailamah masing-masing berjumlah 4.500 dan 4.000. Kister menolak angka yang lebih besar yang dikutip oleh sebagian besar sumber Muslim awal dan menganggapnya sebagai berlebihan. 3 serangan pertama Khalid terhadap Musailamah di dataran Akrabah dipukul mundur. Kekuatan para pejuang Musailamah, keunggulan pedang mereka dan ketidakstabilan kontingen Baduy dalam barisan Khalid, adalah semua alasan yang disebutkan oleh kaum Muslim atas kegagalan awal mereka. Khalid mengindahkan nasihat Sabit bin Qais yang berasal dari Ansar, untuk mengeluarkan orang Baduy dari pertarungan berikutnya. Dalam serangan keempat terhadap Bani Hanifah, Muhajirin di bawah Khalid, dan Ansar di bawah Sabit membunuh seorang letnan Musailamah, yang membuat Musailamah melarikan diri dengan sebagian pasukannya. Kaum Muslim mengejar Musailamah ke sebuah kebun besar tertutup, yang digunakan Musailamah untuk melakukan perlawanan terakhir melawan kaum Muslim. Kandang itu diserbu oleh kaum Muslim, Musailamah dibunuh dan sebagian besar Bani Hanifah terbunuh atau terluka. Markas Musailamah tersebut kemudian dikenal sebagai kebun kematian, karena banyaknya korban tewas yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Khalid menugaskan seorang Bani Hanifah yang ditawan di awal kampanye, Muja'ab bin Murarah, untuk menilai kekuatan, moral, dan niat Bani Hanifah di benteng Yamamah mereka setelah pembunuhan Musailamah. Muja'ah menyuruh wanita dan anak-anak Bani Hanifah untuk berpakaian dan berlagas sebagai pria di gerbang benteng dengan tipu muslihat untuk meningkatkan pengaruh mereka dengan Khalid. Ia menyampaikan kepada Khalid bahwa Bani Hanifah masih memiliki banyak pejuang yang bertekad untuk melanjutkan peperangan melawan Muslim. Karena pasukan Muslim mengalami kelelahan, Khalid terpaksa untuk menerima nasihat Muja'ah untuk gencatan senjata dengan Bani Hanifah, terlepas dari arahan Abu Bakar untuk mengejar Bani Hanifah dan mengeksekusi tawanan perang dari Bani Hanifah. Perjanjian Khalid dengan Bani Hanifah mengharuskan suku tersebut masuk Islam, dan menyerahkan senjata dan baju besi mereka serta persediaan emas dan perak. Abu Bakar meratifikasi perjanjian tersebut, meskipun ia tetap menentang konsesi Khalid dan memperingatkan bahwa Hanifah akan tetap setia selamanya kepada Musailamah. Perjanjian itu selanjutnya disucikan oleh pernikahan Khalid dengan putri Muja'ah. Menurut Leker, tipu muslihat Muja'ah mungkin diciptakan oleh tradisi Islam, untuk melindungi kebijakan Khalid karena perjanjian yang dinegosiasikan, menyebabkan kerugian besar bagi Muslim. Khalid diberikan sebuah kebun dan ladang di setiap desa yang termasuk dalam perjanjian dengan Bani Hanifah, sedangkan desa-desa yang dikecualikan dari perjanjian itu dikenakan hukuman. Di antara desa-desa ini adalah desa Musailamah, yaitu kampung Al-Hadar dan Marat, yang penduduknya diusir atau diperbudak dan desa-desa tersebut dimukimkan kembali dengan suku-suku dari klan Tamim. Sumber-sumber tradisional menyebutkan bahwa perlawanan suku-suku Arab dalam Perang Riddah berakhir sebelum Maret tahun 633, meskipun beberapa sejarawan seperti Caetani bersikeras
bahwa Perang Riddah sebenarnya masih berlanjut hingga 634. Suku-suku di Bahrain kemungkinan masih melawan Muslim sampai pertengahan 634. Sejumlah sumber Islam awal menganggap peran Khalid di front Bahrain setelah kemenangannya atas Bani Hanifah. Saufani menganggap ini tidak mungkin, meski ia mengabaikan kemungkinan bahwa Khalid sebelumnya telah menarik pasukannya untuk memperkuat komandan utama Muslim di Bahrain, yaitu Al-Ala bin Al-Hadrami. Upaya perang Muslim, di mana Khalid memainkan peran penting dalam mengamankan dominasi Madinah atas suku-suku kuat di Arab, yang berusaha untuk merongrong otoritas Islam di semenanjung Arab, dan memulihkan prestise negara Muslim yang baru lahir. Menurut Leker, Khalid dan Jenderal Quraisy lainnya, mendapatkan pengalaman berharga selama Perang Riddah dalam memobilisasi pasukan multisuku besar jarak jauh, dan diuntungkan dari kenalan dekat Quraisy dengan politik suku di seluruh Arab. Ketika pemberontakan di Yamamah berhasil dipadamkan, Khalid bergerak ke utara menuju wilayah Sasaniyah di Irak. Dia mengatur kembali pasukannya yang disebabkan karena sebagian besar sahabat Muhajirin mungkin telah ditarik ke Madinah. Menurut sejarawan Khalil Atamina, sisa-sisa pasukan Khalid terdiri dari orang Arab nomaden dari lingkungan Madinah, yang pemimpinnya ditunjuk untuk menggantikan pos komando kosong yang ditinggalkan oleh para sahabat. Sejarawan Fred Donner berpendapat bahwa Muhajirin dan Ansar masih membentuk inti pasukannya, bersama dengan sebagian besar orang Arab nomaden yang kemungkinan berasal dari Bani Muzainah, Tai, Tamim, Bani Asad dan Ghatafan. Komandan pasukan suku yang ditunjuk oleh Khalid adalah Adi bin Hatim dari Tai, dan Ashim bin Amr dari Tamim. Khalid kemudian tiba di perbatasan Irak Selatan dengan sekitar 1.000 prajurit, pada akhir musim semi atau awal musim panas tahun 633. Fokus serangan Khalid adalah tepi barat Sungai Efrat dan orang-orang Arab nomaden yang tinggal di sana. Rincian rencana perjalanan kampanye tidak konsisten dalam sumber Muslim awal, meskipun Donner menegaskan bahwa jalan umum kemajuan Khalid di bagian pertama kampanyenya di Irak dapat dilacak dengan cukup jelas. Sejarawan abad ke-9 Ahmad al-Balazuri dan Khalifah bin Hayat berpendapat bahwa pertempuran besar pertama Khalid di Irak mengakibatkan kemenangannya atas garnisun Sasaniyah di Ubula atau Apologos kuno, dekat Basra modern. Dan desa terdekatnya di Huraibah, meskipun At-Tabari, wafat 923, menganggap bahwa bukan Khalid yang memenangkan daerah tersebut, karena Ubula sebenarnya kemudian ditaklukkan oleh Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Donner setuju dengan laporan bahwa penaklukan Ubula oleh Utbah dan itu lebih lambat dari tahun 634, dan menganggapnya sebagai skenario yang lebih mungkin. Meskipun sejarawan Khalid Yahya Blankenship berpendapat, Khalid setidaknya mungkin memimpin penyerangan di sana meskipun Utbah lah yang kemudian menaklukkannya. Dari sekitar Ubula, Khalid berbaris ke tepi barat Sungai Efrat di mana ia bentrok dengan garnisun Sasania kecil yang menjaga perbatasan Irak dari serangan nomaden. Bentrokan terjadi di beberapa daerah seperti Zat as-Salasil, Nahar al-Marah, sebuah saluran yang menghubungkan Efrat dengan Tigris tepat di utara Ubula, Al-Mazar, sebuah kota yang dapat dijangkau hanya beberapa hari di utara dari Ubula, Ulais, kemungkinan pusat perdagangan kuno Vologesias, dan di Walajah. Dua tempat terakhir berada di sekitar Al-Hirah, kota pasar yang didominasi oleh orang Arab dan pusat administrasi Sasaniyah untuk lembah Efrat Tengah. Pengepungan Al-Hirah adalah pertempuran yang paling signifikan dari kampanye Khalid, setelah mengalahkan kavaleri Persia kota, di bawah komandan Azad Beh ketika terjadi bentrokan kecil, Khalid dan sebagian pasukannya memasuki kota tak bertembok. Sebagian bangsawan dari Al-Hirah adalah orang Kristen Nestorian, yang memiliki ikatan darah dengan suku nomaden di pinggiran gurun barat kota, yang mana tempat tinggal mereka di barikade di istana berbenteng mereka yang tersebar secara merata. Sementara itu, bagian lain dari tentara Khalid menyerbu desa-desa di sekitar Al-Hirah, sehingga banyak di antaranya ditangkap atau menyerah untuk dijadikan wilayah pembayar upeti kepada Muslim. Bangsawan Arab Al-Hirah menyerah dalam perjanjian dengan Khalid, di mana kota yang dikuasainya harus membayar upeti, sebagai imbalan atas jaminan bahwa gereja dan istana Al-Hirah tidak akan diganggu. Jumlah tahunan yang harus dibayar Al-Hirah adalah 60.000 atau 90.000 dirham, yang akan diteruskan Khalid ke Madinah, menandai upeti pertama yang diterima khilafah dari Irak. Selama pertempuran di dalam dan sekitar Al-Hirah, Khalid menerima bantuan penting dari Al-Musanna bin Haritsah dan dari sukunya Syaiban,
yang telah menyerbu perbatasan ini untuk waktu yang cukup lama sebelum kedatangan Khalid. Meskipun tidak jelas apakah kegiatan Al-Musanah sebelumnya terkait dengan negara Muslim yang baru lahir. Setelah Khalid pergi, dia meninggalkan Al-Musanah yang secara praktis telah menguasai Al-Hirah dan sekitarnya. Dia menerima bantuan serupa dari klan Sadus dari suku Zuhal di bawah Qutbah bin Qatadah dan Ijal, suku di bawah Al-Matzur bin Adi selama pertempuran di Ubulah dan Walajah. Tak satu pun dari suku-suku ini, yang semuanya merupakan cabang dari Konfederasi Bani Bakar, bergabung dengan Khalid ketika dia beroperasi di luar wilayah suku mereka. Khalid melanjutkan ke utara di sepanjang lembah Efrat, menyerang kota Anbar di tepi timur sungai, di mana ia mendapatkan persyaratan penyerahan dari komandan Sasaniyah. Setelah itu, dia menjara desa-desa pasar di sekitarnya yang sering dikunjungi oleh suku-suku dari Konfederasi Bakar dan Kudoah, sebelum bergerak melawan Ain Al-Tamar, sebuah kota oasis di sebelah barat Efrat yang berada di sekitar 90 km atau 56 mil dari selatan Anbar. Khalid menghadapi perlawanan keras di sana oleh suku Namir, memaksanya untuk mengepung benteng kota. Namir dipimpin oleh Hilal bin Akah, seorang kepala suku Kristen yang bersekutu dengan Sasaniyah, yang kemudian disalib oleh Khalid setelah mengalahkannya. Ain Al-Tamar menyerah, dan Khalid merebut kota Sandaudah di utara. Pada tahap ini, Khalid telah menaklukkan wilayah barat lebih rendah Efrat dan di wilayah suku nomaden, termasuk Namir, Tahlib, Iyad, Taimullah dan sebagian besar Ijel, serta suku Arab menetap yang tinggal di sana. At-Saminah meragukan narasi tradisional Islam, bahwa Abu Bakar mengarahkan Khalid untuk meluncurkan kampanye di Irak, dengan mengutip bahwa Abu Bakar tidak begitu tertarik pada Irak, pada saat energi pasukan Muslim lebih difokuskan untuk penaklukan ke Suriah. Tidak seperti Suriah, Irak tidak menjadi fokus ambisi Nabi Muhammad SAW atau Muslim awal, dan Quraisy juga tidak begitu menginginkan Irak dibandingkan Suriah, yang disebabkan karena pada masa pra-Islam, Suriah adalah jalur perdagangan orang-orang Quraisy. Menurut Saban, tidak jelas apakah Khalid meminta atau menerima perintah dari Abu Bakar untuk menyerang Irak atau malah Khalid sendiri yang mengabaikan perintah Khalifah untuk pergi ke Suriah. At-Saminah mencatat petunjuk dalam sumber tradisional, bahwa Khalid memprakarsai kampanye ke Irak secara sepihak. Yang tersirat dengan kembalinya Muhajirin, yang ada pada jajaran Khalid ke Madinah setelah kekalahan Musailamah, kemungkinan mewakili protes mereka terhadap ambisi Khalid di Irak. Saban berpendapat bahwa anggota suku yang tinggal di Khalid dimotivasi oleh prospek rampasan perang, khususnya di tengah krisis ekonomi di Arab yang muncul setelah Perang Riddah. Menurut Fred Donner, penaklukan suku-suku Arab mungkin merupakan tujuan utama Khalid di Irak, dan bentrokan dengan pasukan Persia adalah sebuah konsekuensi akibat keselarasan suku-suku Arab tersebut dengan Kekaisaran Sasaniyah. Dalam pandangan Kennedy, dorongan Khalid menuju perbatasan gurun Irak adalah kelanjutan alami dari pekerjaannya, menundukkan suku-suku Arab Timur Laut, dan sejalan dengan kebijakan Madinah untuk membawa semua suku Arab nomaden di bawah otoritasnya. Madelung menegaskan, Abu Bakar mengandalkan aristokrasi Quraisy selama Perang Riddah dan penaklukan Muslim awal, dan berspekulasi bahwa Khalifah mengirim Khalid ke Irak untuk memberikan keuntungan kepada Bani Mahzum di wilayah itu. Luasnya peran Khalid dalam penaklukan Irak telah diperdebatkan oleh sejarawan modern. Patricia Crone berpendapat bahwa Khalid tidak mungkin memainkan peran apapun di front Irak. Ia mengutip sebuah kontradiksi dari sumber kontemporer non-Arab, yaitu Kronik Armenia dari Sebeos, ca. 661, dan Kronik Khuzistan, ca. 680. Kronik Sebeos hanya mencatat, tentara Arab yang dikirim untuk menaklukkan Irak sebagai penaklukan Muslim atas Suriah yang masih berlangsung, yang mana ini berlawanan dengan sumber-sumber Islam tradisional, sementara Kronik Khuzistan menyebutkan Khalid sebagai penakluk Suriah saja. Crone memandang laporan-laporan tradisional sebagai bagian dari tema umum dalam sumber-sumber era Abbasiyah, yang sebagian besar berbasis di Irak, pasca 750, untuk mengurangi fokus Muslim awal di Suriah demi Irak. Penilaian Crone dianggap sebagai kritik radikal terhadap sumber tradisional oleh R. Stephen Humphreys. Sementara Khalid Yahya Blankenship menyebutnya terlalu sepihak. Fakta bahwa Khalid adalah pahlawan utama dalam sejarah tradisi Irak, tentu saja menunjukkan ikatan di sana yang bisa datang hanya dari partisipasi awal dalam penaklukannya. Semua laporan Islam awal setuju bahwa Khalid diperintahkan oleh Abu Bakar untuk meninggalkan Irak ke Syam,
untuk mendukung pasukan Muslim yang sudah ada di sana. Sebagian besar dari laporan tersebut menunjukkan bahwa perintah khalifah didorong oleh permintaan bala bantuan oleh komandan Muslim di Suriah. Khalid kemungkinan memulai perjalanannya ke Suriah pada awal April tahun 634. Dia meninggalkan garnisun Muslim kecil di kota-kota Irak yang ditaklukkan di bawah komando militer keseluruhan Al-Musanah bin Haritsah. Urutan kronologis peristiwa setelah operasi Khalid di Ain al-Tamar tidak konsisten dan membingungkan. Menurut Donner, Khalid melakukan dua operasi utama lebih lanjut sebelum memulai perjalanannya ke Syam, yang sering digabungkan oleh sumber dengan peristiwa yang terjadi selama pawai. Salah satu operasinya adalah melawan Dumat al-Jandal, dan yang lainnya melawan suku Namir dan Tahlib yang ada di sepanjang tepi barat lembah Efrat hulu sampai ke anak sungai Balih, dan Jabal al-Bishri pegunungan timur laut Palmyra. Tidak jelas keterlibatan mana yang terjadi lebih dulu. Meskipun keduanya merupakan upaya Muslim untuk membawa sebagian besar suku Arab nomaden ke Arab Utara, dan stepa Suriah di bawah kendali Madinah. Dalam kampanye Dumat al-Jandal, Khalid diinstruksikan oleh Abu Bakar atau diminta oleh salah satu komandan kampanye, Al-Walid bin Uqbah, untuk memperkuat barisan komandan utama Iyad bin Ghanem dalam pengepungan kota Oasis. Kota itu dilindungi oleh persekutuan nomaden dari suku-suku yang berafiliasi dengan Konfederasi Bizantium, Ghassan, Tanuh, Salihiyah, Bahra dan Banu Kalbe. Khalid meninggalkan Ain al-Tamar menuju Dumat al-Jandal di mana pasukan Muslim gabungan mengalahkan lawan dalam pertempuran sengit. Setelah itu, Khalid mengeksekusi pemimpin kota dari suku Kindah yaitu Ukaidir, yang telah membelot dari Madinah setelah kematian Nabi Muhammad SAW, sementara kepala Bani Kalbe Wadiyah selamat setelah mendapatkan permohonan ampun dari sekutu Tamimnya di kaum Muslim. Para sejarawan seperti Michael Yan de Goeje dan Caetani menolak sama sekali bahwa Khalid memimpin ekspedisi ke Dumat al-Jandal setelah kampanye Iraknya, dan bahwa kota yang disebutkan dalam sumber-sumber tradisional kemungkinan adalah kota dengan nama yang sama di dekat Al-Hira. Sejarawan Laura Vecchiavalieri menyebut penilaian mereka logis dan menulis bahwa tampaknya tidak mungkin Khalid bisa mengambil jalan memutar seperti itu, yang akan membawanya sejauh ini keluar dari jalannya sambil menunda pencapaian misinya untuk bergabung dengan tentara Muslim di Suriah. Valieri menduga bahwa oasis itu ditaklukkan oleh Iyad bin Ghanem atau mungkin Amru bin al-Esh, yang mana Amru sebelumnya telah ditugaskan selama Perang Riddah dengan menekan Wadiyah, yang telah membarikade pasukan Amru di Dumat al-Jandal. Grone menolak peran Khalid di Irak seluruhnya, menegaskan bahwa Khalid telah secara pasti menangkap Dumat al-Jandal dalam kampanye 631 dan dari sana ia meninggalkan gurun tersebut untuk terlibat dalam penaklukan Suriah. Bagaimanakah kelanjutan kisah Khalid bin Walid selanjutnya? Akan kami lanjutkan dalam episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton, salam hangat dari kami, wassalam.